Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 3 bulan pertama magang di Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Jailani, saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Saya pertama kali masuk ke LPK Kaina Indonesia yang ada di Indramayu itu pada bulan Mei tahun 2022 atau tahun lalu ya. Kemudian saya mengikuti Mensetsu atau interview online itu pada bulan Agustus 2022 dan alhamdulillah saya lulus. Setelah itu saya mengikuti pelatihan atau pemantapan bahasa di LPKS Hosin yang ada di Indramayu kurang lebih selama 4 bulan ya. Tapi COS saya itu baru turun sekitar bulan April tahun 2023. Jadi setelah selesai pemantapan bahasa selama 4 bulan di SOSIN, saya itu menunggu sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Dan akhirnya saya terbang ke Jepang pada akhir bulan April tahun 2023, atau tepat beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi alhamdulillah saya masih bisa lebaran dulu di rumah bersama keluarga. Untuk vlog perjalanan dari Indonesia sampai ke Jepang, sudah saya buatkan 2 video. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Ya, minasang, jadi saya itu datang ke Jepang statusnya sebagai peserta magang, atau kalau di Jepang itu disebutnya Ginoji Susei. Saya bekerja di bidang konstruksi perakitan besi. Sebelumnya selama di Indonesia, saya sama sekali belum ada pengalaman bekerja di bidang konstruksi, apalagi perakitan besi. Jadi saya sama sekali tidak tahu gimana sih kerjanya, ngapain sih kerjanya. Tapi karena tekad saya kuat, ya saya berpikir, saya yakin saya pasti bisa. Ketika hari pertama masuk kerja, saya ya kayak orang kebingungan gitu. Karena status saya itu sebagai jisus saya atau peserta magang. Dan memang aturannya kalau peserta magang itu tidak boleh dilepas secara langsung. Jadi harus selalu didampingin sama orang dari perusahaannya yang sudah senior ya, yang sudah lama. Jadi diajarin secara detail dari awal, dari nol, walaupun tidak bisa sama sekali ya, sedikit demi sedikit karena diajarin bisa sih. Tapi tetap aja yang namanya pertama kali kerja ya, pas bangun tidur tuh berasa badan capek, namanya juga belum terbiasa. Di Jepang itu kalau misalkan seseorang mau mendirikan bangunan, entah itu rumah atau gedung atau apartemen, itu kan pondasinya itu kan harus dalam berapa meter, karena memang bangunan di Jepang itu kan harus tahan terhadap gempa dan angin kencang. Perakitan besi itu dari mulai bikin pondasi sampai bikin istilahnya lantai, sampai bikin sakanya, sampai bikin temboknya itu perakitan besi. Jadi besinya dulu dirakit, baru dicor. Nanti kalau udah dicor, nanti dirakit lagi besi lagi, nanti dirakit lagi besi lagi, dicor lagi. Itu seperti itu. Jadi perakitan besi itu ya gotong-gotong besi, rakit-rakit besi, ngikit-ngikit besi. Cuma bagi kita yang masih baru, apalagi belum terbiasa, itu pasti merasakan ya capek, ya pusing, karena rakit besi itu bukan asal kita ikat, itu harus ada ukurannya, dan ada semacam kayak peta gitu. Nah, terus itu peta susunan besinya tuh. Nah, kita rakit, kita susun sesuai apa yang ada dalam peta tersebut. Dan juga satuan di Jepang itu yang dipakai milimeter. Sedangkan kita orang Indonesia terbiasa memakai sentimeter. Jadi itu mungkin butuh pembiasaan di situ. Untuk jam kerjanya sendiri di Gemba ya umumnya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 5.
Kalau misalkan ada lembur ya mungkin bisa sampai jam 6 atau jam 7, atau bahkan ada yang sampai jam 9, jam 10, tapi itu jarang sih. Kalau perusahaan saya itu minimal 1 jam sebelum mulai kerja itu udah harus ada di Gemba. Jadi misalkan mulai jam 8, ya udah berarti kita jam 7 harus sudah ada di Gemba atau di tempat kerja. Jadi kesimpulan kesan dan pesan saya selama 3 bulan pertama magang di Jepang ini itu lumayan baik sih. Eh, Soalnya eh, rekan kerja saya di perusahaan saya ini termasuknya orangnya baik-baik, tidak yang terlalu kibishi, yang tidak terlalu galak banget kayak di perusahaan-perusahaan lain gitu. Terus kita itu merasakan sakit itu 3 bulan pertama doang sih. Setelah udah lewat 3 bulan, sudah mulai menguasai pekerjaan juga, sudah mulai terbiasa juga dengan rasa capek dan sakitnya ngangkat-ngangkat besi, jadi ya sudah terbiasa gitu. Yang tidak enaknya lagi itu kalau gembanya atau tempat kerjanya jauh, misalkan jaraknya 2 jam, saya itu harus bangun jam 4 karena harus bangun tidur itu harus mempersiapkan bekal makanan untuk sarapan dan makan siang, dan juga mempersiapkan peralatan kerja. Kemudian yang gak enaknya lagi itu ke ketika hujan itu masih tetap kerja. Itu yang gak enaknya sih. Jadi buat minasang yang mau kerja di Jepang atau yang mau ke Jepang, apalagi yang mau berangkat ke Jepang, kuatkanlah niat, tekad, dan semangat kalian. Karena kerja di sini itu berat. Kerja di sini itu tidak semudah, segampang yang kalian pikirkan. Kerja di Jepang itu harus cepat, harus teliti, harus cermat, harus cerdas juga. Jadi harus cepat dan tepat. Mungkin kalau menurut saya sih intinya di 3 bulan pertama ya. Kalau misalkan kita bisa melewati, bisa menjalani 3 bulan pertama ini dengan baik, artinya nggak ada masalah yang sampai kita kena mental, kena fisik gitu, yang sampai kita sakit parah, yang sampai kita mental down, yang sampai kita pengen pulang, pengen kabur, apalagi pengen bunuh diri ya, amit-amit ya. Itu aman sih. Karena kalau sudah 3 bulan ke atas itu termasuknya sudah terbiasa lah. Apalagi kalau udah setahun, 2 tahun itu udah bener-bener menguasai pekerjaan lah. Oke, cukup sekian video kali ini.